Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat presentasi dan menyampaikan presentasi pada malam hari ini. Kenalkan, kami dari kelompok D yang beranggotakan Regina Stevi Wijaya, Vanessa Diamarani, Kevin Arnis Bastian, Rina Melinda Dwi, Velma Fizaransa, Jovan Fatahila Marsewal, dan Muhammad Nabil Maulana Dirgahayu. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi berjudul fungsi hormon dalam pembentukan telur. Next, Mbak, ke slide 3. Yang pertama ada latar belakang. Pertama, peran koordinasi hormon. Oogenesis dan pembentukan telur pada unggas merupakan aktivitas yang dikendalikan oleh poros hormonal yang sangat terintegrasi. Setiap tahapan perkembangan memerlukan keterlibatan hormon spesifik secara berkesinambungan. Yang kedua ada keseimbangan kadar fisiologis. Kadar hormon yang seimbang sangat menentukan kelancaran pembentukan yolk dan albumen secara efisien. Ketimpangan sirkulasi endokrin dapat menghentikan seluruh siklus ovulasi dan menurunkan total produksi telur. Next. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada sistem fisiologi. Mengidentifikasi jaringan sistem organ yang saling berinteraksi selama pembentukan telur. Yang kedua ada regulasi hormonal. Menjelaskan peran nyata dari hormon-hormon kunci seperti estrogen, progesteron, FSH, LH, dan prolaktin. Dan yang tiga ada solusi produktivitas. Memberikan strategi aplikatif untuk mengoptimalkan potensi petelur pada ayam kampung. Next. Untuk selanjutnya ada sistem fisiologi utama. Yang pertama ada sistem endokrin. Proses hipotalamus sampai hipofisis mensintetis hormon kunci pengatur aktivitas folikel dan ovulasi ovarium secara berkala. Yang selanjutnya ada sistem reproduksi, yaitu ovarium dan ovidak seperti magnum, isthmus, dan uterus bertindak sebagai organ fisik sintesis komponen telur. Selanjutnya ada sistem penunjang, itu ada sistem syaraf, peredaran darah, dan metabolisme saling berinteraksi mendistribusikan nutrisi serta mengendalikan ritme biologis. Lalu hormon-hormon utamanya itu ada FSH, organ produsennya hipofisis anterior, peran utamanya itu merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel ovarium secara berkala. LH, organ produsennya hipofisis anterior, perannya memicu pematangan akhir folikel dan merangsang proses ovulasi oosit. Estrogen, folikel ovarium, perannya merangsang hati untuk mensintesis vitellogenin atau prekursor utama kuning telur. Yang terakhir ada progesteron, organ produsennya folikel ovarium, peran utamanya mengatur pelepasan protein albumen di bagian magnum saluran ovidak. Kemudian yang selanjutnya yaitu fisiologi sintesis yolk. Peran estrogen yaitu estrogen disekresikan secara aktif oleh folikel ovarium yang tumbuh, merangsang hati untuk mensintesis prekursor yolk berupa vitellogenin. Aktivitas FSH yaitu mempercepat laju pematangan folikel ovarium agar sekresi estrogen tetap berada pada kondisi optimal. Kemudian yang terakhir ada transportasi darah. Vitellogenin diangkut via aliran darah menuju target oosit di ovarium untuk disimpan sebagai cadangan embrio. Yang selanjutnya yaitu pembentukan albumen. Aktivitas di dalam saluran magnum yaitu meliputi aksi progesteron, yaitu hormon progesteron yang dihasilkan folikel matang memicu stimulasi kelenjar tubular pada bagian magnum oviduk. Kemudian ada sintesis protein. Sel kelenjar magnum secara aktif mensintesis protein penyusun albumen atau putih telur seperti ovalbumin, konalbumin, dan lisosim. Kemudian yang terakhir ada fungsi esensial. Albumen berperan krusial dalam melindungi embrio dari guncangan mekanis dan serangan mikroba, sekaligus menyuplai air serta nutrisi. Next, Mbak. Selanjutnya ada fisiologi sifat mengeram. Mengapa ayam mengeram berhenti bertelur?
karena kadar prolaktin yang sangat tinggi setelah siklus bertelur menekan aktivitas hipotalamus. Hal ini menghentikan sekresi hormon gonadotropin esensial. Akibatnya, pertumbuhan folikel terhenti secara total dan proses ovulasi tidak terjadi. Ayam memfokuskan energi fisiologisnya untuk pengeraman telur. Selanjutnya ada solusi optimalisasi produksi. Yang pertama, perbaikan kualitas pakan, menyuplai ransum dengan kadar protein 16-18%, kalsium, fosfor, dan asam amino seimbang guna mendukung bahan baku sintesis yolk dan albumen. Yang kedua, program kesehatan terstruktur. Vaksinasi teratur untuk mencegah penyakit reproduksi seperti ND dan IB, serta pemeliharaan sanitasi kandang yang ketat. Yang terakhir, manipulasi lingkungan dan hormon. Pengaturan lama pencahayaan 16 jam per hari untuk merangsang hipofisis mensekresi FSH atau LH dan mengisolasi induk mengeram secara fisik guna menekan prolaktin. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Integrasi fisiologi dan regulasi. Pembentukan komponen telur berupa yolk dan albumen dikendalikan secara mutlak oleh keseimbangan proses hormonal, estrogen, progesteron, FSH, dan LH. Koordinasi antar sistem fisiologis ini sangat menentukan kualitas akhir telur yang dihasilkan. Optimalisasi ayam kampung. Rendahnya produksi ayam kampung akibat sifat mengeram dominasi prolaktin dapat diintervensi lewat rekayasa manajemen pakan berkualitas, pencahayaan optimal, pemutusan masa mengeram, dan biosecurity ketat. Next. Sekarang saya tanya jawab. Ya, silakan teman-teman dari kelompok C untuk bisa bertanya ya. Ya, silahkan Mbak Anissa, perkenalkan dan sampaikan pertanyaannya. Baik, izin bertanya, perkenalkan nama saya Anissa Triharyanti, NIM D1A024142 dari kelompok C. Izin bertanya, Mas, bentar. Oh ya, tadi saya kurang paham. Bagaimana peran hormon progesteron dalam pembentukan albumen atau putih telur? Terima kasih. Baik, pertanyaannya ditampung dulu ya. Barangkali teman-teman dari kelompok C yang lain mau bertanya, silakan. Sebelumnya Ya, Mbak. perkenalkan nama saya Ana Mugi Lestari dengan NIM D1A024003. Izin bertanya, kenapa ayam yang sedang mengeram itu berhenti bertelur dan bisa dijelasin nggak mekanismenya itu gimana? Oke, baik. Pertanyaannya bisa saya tampung dulu ya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari kelompok C. Ya, saya mau tanya, Mas. Ya, silakan Mas. Ya. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Huda dengan NIM 029 dari kelompok C. Izin bertanya, apa fungsi hormon FSH dan LH dalam pembentukan telur dan dari mana kedua hormon tersebut diproduksi? Oke, baik Mas. Terima kasih sudah bertanya. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa ya tadi terkait
bagaimana peran hormon progesteron dalam pembentukan albumen. Nah, untuk progesteron yang dihasilkan oleh folikel matang itu memicu stimulasi kelenjar tubular di bagian magnum oviduct, sehingga sel-sel kelenjar magnum mensintesis protein penyusun albumen seperti ovalbumin, konalbumin, dan lisozim. Apakah cukup, Mbak Anissa? Cukup, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Huda, yaitu apa fungsi hormon FSH dan LH dalam pembentukan telur dan dari mana kedua hormon ini diproduksi. Jadi, kedua hormon ini diproduksi oleh hipofisis anterior. Kalau FSH itu fungsinya untuk merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel ovarium secara berkala. Kalau LH sendiri atau luteinizing hormone itu untuk memicu pematangan akhir folikel dan merangsang proses ovulasi oosit. Seperti itu, apakah menjawab Mas Huda? Oke, sudah menjawab. Terima kasih, Mbak. Ya, sebelumnya saya izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Ugi tentang mengapa ayam yang sedang mengeram berhenti bertelur. Itu setelah siklus bertelur, kadar prolaktin meningkat sangat tinggi. Jadi prolaktin menekan aktivitas Oke, maaf sebelumnya saya izin menjawab pertanyaannya Mbak Ugi tentang mengapa ayam sedang mengeram berhenti bertelur. Jadi mekanisme hormonnya itu setelah siklus bertelur, kadar prolaktin meningkat sangat tinggi. Jadi prolaktin menekan aktivitas hipotalamus sehingga sekresi hormon gonadotropin atau FSH dan LH itu terhenti. Jadi akibatnya pertumbuhan folikel berhenti total dan ovulasi tidak terjadi. Jadi energi fisiologis ayam kemudian difokuskan untuk pengeraman telur. Jadi seperti itu. Apakah menjawab dari pertanyaannya Mbak Ugi? Sudah terjawab. Terima kasih. Ya, akhir kata kami dari kelompok D mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian teman-teman dan waktu yang telah diberikan. Semoga materi yang telah diberikan hari ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita bersama dalam bidang fisiologi reproduksi unggas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C membawakan materi mengenai fungsi hormon dalam pembentukan telur. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Next, Mas. Nah, yang pertama itu ada Ana Muti Lestari, kemudian Dinda Ramadanisa, kemudian M. Miftahul Huda, kemudian ada Fatur Roza Putra Abimin, Muhammad Nazril Arifin, dan saya sendiri Anissa Triharyanti, dan yang terakhir Shirley Ruskumala Wardani. Next, Mas. Nah, selanjutnya ada pemaparan yang akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Baik, tujuan. 1. Mengetahui sistem fisiologi pembentukan telur. 2. Mengetahui hormon pembentukan yolk dan albumen. Yang ketiga, mengetahui hormon
pengontrol mengeram. Keempat, membandingkan produksi ayam niaga vs kampung. Kelima, mengetahui cara meningkatkan produksi telur. Next, Mas. Selanjutnya ada latar belakang. Pembentukan telur pada unggas dikendalikan oleh sistem endokrin melalui poros HPG. Hipotalamus melepaskan GnRH yang merangsang FSH dan LH untuk perkembangan folikel dan ovulasi. Estrogen merangsang pembentukan kuning telur di hati, kemudian telur melewati ovidak, di mana albumen dan cangkang terbentuk. Proses ini terjadi secara terkoordinasi antara hormon dan organ reproduksi. Ya, selanjutnya ini hormon-hormon pembentuk telur seperti GnRH, itu sumbernya dari hipotalamus, fungsinya merangsang hipofisa. FSH sumbernya dari hipofisa, fungsinya pertumbuhan folikel. Dan ada LH sumbernya dari hipofisa, fungsinya ovulasi. Kemudian ada hormon estrogen, sumbernya dari ovarium, fungsinya untuk pembentuk yolk. Kemudian ada hormon progesteron, sumbernya dari ovarium dan fungsinya mengatur ovulasi. Kemudian ada prolaktin, sumbernya dari hipofisa, fungsinya untuk mengontrol pengeraman. Kemudian perbandingan produksi telur. Yang pertama itu ada ayam niaga. Ayam niaga produksi telurnya itu sekitar 300 butir per tahun. Kemudian tidak memiliki sifat mengeram. Kemudian genetik unggul dan manajemen intensif. Yang kedua ada ayam kampung. Itu 40-60 butir per tahun. Kemudian masih memiliki sifat mengeram. Kemudian nutrisi dan manajemennya kurang optimal. Ini pembentukan bagian telur. Yolk atau kuning telur itu tempatnya di ovarium. Prosesnya itu sintesis vitellogenin. Kemudian ada albumen atau putih telur. Tempatnya itu di magnum. Prosesnya sekresi protein. Kemudian ada membran. Itu tempat terbentuknya itu di ismus. Prosesnya pembentukan lapisan. Kemudian ada cangkang telur. Itu tempatnya ada di uterus. Prosesnya kalsifikasi. Cara meningkatkan produksi itu dengan pakan yang mengandung protein dan kalsium yang cukup, menghilangkan sifat mengeram, dan kemudian pencahayaan kurang lebih 16 jam per hari, dan manajemen lingkungan dan stres. Selanjutnya ada kesimpulan pembentukan telur pada unggas dikendalikan oleh kerjasama hormon dan organ reproduksi melalui sistem endokrin. Hormon seperti FSH, LH, estrogen, progesteron, dan prolaktin memiliki peran penting dalam proses pembentukan telur, ovulasi, hingga sifat mengeram. Produksi telur ayam niaga lebih tinggi dibanding ayam kampung karena faktor genetik, nutrisi, dan manajemen pemeliharaan yang lebih baik. Baik, dari sesi pemaparan sudah selesai. Selanjutnya langsung saja kami buka untuk 3 penanya. Dari kelompok D, boleh langsung bertanya. Oke, Mbak, izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vanessa Dia, NIM 030. Bagaimana cara meningkatkan produksi telur pada ayam, Mbak? Terima kasih. Ya, baik, ditampung dulu ya, Mbak. Kemudian penanya kedua, silakan. Ya, silakan Mbak Velma. Aku izin bertanya ya. Bentar. Kenapa
hormon estrogen itu penting dalam proses pembentukan telur. Baik, kami tampilkan dulu ya. Boleh untuk penanya terakhir? Ini siapa? Oh, boleh Regina. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Regina Stefi Wijaya dengan NIM 008. Saya izin bertanya, apa perbedaan utama produksi telur ayam niaga dan ayam kampung? Oke. Kami tampung dulu ya. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Velma. Tadi yang mengapa hormon estrogen itu penting ya, Mbak, dalam proses pembentukan telur? Betul. Oke. Mengapa estrogen penting dalam pembentukan proses telur itu karena estrogen itu merangsang hati untuk membentuk kuning telur atau yolk yang akan disimpan dalam folikel ovarium sebelum ovulasi. Mungkin itu jawabannya, Mbak Velma. Oke, siap. Apakah menjawab? Menjawab, Mas. Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Regina. Bagaimana cara meningkatkan bukan ya. Apa perbedaan utama produksi telur ayam niaga dan ayam kampung? Perbedaannya yaitu ayam niaga mampu menghasilkan sekitar 300 butir telur per tahun, sedangkan ayam kampung hanya sekitar 40-60 butir telur per tahun karena perbedaan genetik, nutrisi, dan manajemen pemeliharaan. Sudah cukup? Apakah cukup menjawab? Sudah menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan menjawab pertanyaannya Mbak Vanessa. Siapa? Izin menjawab pertanyaan Mbak Vanes. Bagaimana cara meningkatkan produksi telur pada ayam? Yaitu dengan memberikan pakan yang cukup protein dan kalsium, menyediakan pencahayaan sekitar 16 jam per hari, mengurangi sifat mengeram, serta menjaga lingkungan agar ayam tidak stres. Apakah menjawab? Sudah, Mbak. Terima kasih. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab dan pemaparan juga sudah selesai, kami tutup dari kelompok C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik, ngecek rekaman.